Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kiki Sudiana. Saat ini saya bekerja dengan lokasi kerja di Telkom University sebagai Direktur SDM dan juga sebagai dosen. Video ini adalah merupakan proposal untuk program Ayo Bikin Nyata dari Telkom Indonesia tahun 2020. Proposal ini mengajukan proyek berupa pertanian terpadu yang terdiri dari maggot BSF, lele, padi, dan dibantu oleh tenaga surya. Proposal ini diajukan oleh saya sendiri, Kiki Sudiana, yang kedua dan dibantu oleh dua rekan saya, Caca Sukma dan Ibu Raditya Patmasari. Lokasi dari kegiatan proyek Ayo Bikin Nyata ini direncanakan berada di Kampung Cikangkung, Kecamatan Rengas Dengklok, Kabupaten Karawang. Ini merupakan kampung saya pribadi. Di sana banyak saudara-saudara saya, paman-paman saya, uak-uak saya tinggal di sana. Kampung ini dekat dengan rumah proklamasi, sekitar 1,5 kilometer dari rumah Laksamana Maeda. Kampung ini terdiri dari 2 RW, cukup padat penduduknya, di gang-gang. Dulu sih waktu kecil kayaknya indah begitu ya, tapi kesini semakin kumuh, kotor, padat gitu ya, dan banyak sekali orang-orang miskin, jompo di sana, penganggur-penganggur banyak begitu, walaupun secara umum aman, tidak banyak kriminalitas gitu. Kondisinya adalah tadi kebanyakan penduduknya yang bekerja sebagai petani, buruh sawah, dan banyak lagi pekerja serabutan, ojek, becak, dan lebih banyak lagi tidak bekerja seperti anak yatim, jompo, dan pengangguran. Namun di sana juga ya ada juga potensi ya, yaitu mereka familiar dengan pertanian padi terutama, dan perikanan, karena di sana dekat dengan irigasinya bagus. Lantas juga banyak tenaga kerja lah, gitu ya, yang dalam usia kerja. Gitu. Di sana saya punya yayasan keluarga, namanya Yayasan Tiara Utama. Dikelola oleh paman saya dan saudara sepupu saya di sana. Kami di sana punya musola dan madrasah begitu, madrasah diniyah taklimiyah buat anak-anak TPA dan SD kalau sore-sore begitu, dan ini madrasahnya gratis. Ada 2 guru di sana, digaji 300 dan 400 ribu. Dan juga yayasan ini rutin memberikan bantuan kepada jompo dan fakir miskin di sana. Tidak besar, dan paling sebulan 50.000, 100.000 per kakak begitu ya. Dengan jumlah yang tidak banyak, jumlah kakak yang besar-besar itu tidak banyak, karena memang hanya dananya itu hanya bergantung kepada ya beberapa keluarga saja gitu. Di sana memang mayoritas minim gitu. Kurban juga ya hanya setahun sekali, hanya keluarga kami saja yang kurban di sana, sisanya nggak pada mampu untuk berkurban gitu. Nah ini jadi ada kelas madrasah gratis dan ada lahan kosong. Jadi rencananya kami akan mengajukan proposal pertanian terpadu berupa maggot BSF, Black Soldier Flies ya. Jadi terpadunya seperti apa? Terpadunya seperti ini, bahwa intinya adalah kami ingin membuat semacam kolam lele yang di atasnya ada instalasi padi untuk penanaman padi. Jadi menggunakan di bawahnya kolam pakai terpal, di atasnya ada pipa-pipa dan juga cup yang diisi dengan padi, yang media tanamnya adalah organik. Di sana memang sawah semua, cuman sawahnya
padinya ya sawah konvensional begitu ya, banyak sekali sudah terpapar kimiawi sehingga produktivitas pertaniannya turun begitu. Nah, kami ingin memberikan edukasi lah terutama kepada masyarakat di sana bahwa sebenarnya bisa loh di bawahnya lele, di atasnya itu padi begitu, sehingga mereka bisa panen 2 kali lipat begitu ya. Nah, untuk pakan daripada lele tersebut itu menggunakan maggot BSF namanya. Maggot BSF ini sudah diteliti merupakan salah satu sumber alternatif pakan ternak dengan protein yang cukup tinggi, yang sangat tinggi. Ini merupakan penemuan baru dari Indonesia gitu. Kita ingin memanfaatkan itu. Dan maggot ini memiliki kemampuan untuk menghabiskan sampah organik, sampah sayur, sampah buah, sampah rumah makan begitu. Mereka cepat sekali, 2 minggu itu sekitar 2 sampai 3 kali lipat berat tubuhnya. Itu pakannya adalah sampah-sampah seperti itu. Lantas, nah jadi di sana memang dekat dengan pasar. Kita akan coba cari si sampah pasarnya, lantas dimasukkan ke dalam instalasi budidaya maggot. Dalam 2 minggu maggot itu akan menjadi maggot ya, maggot itu belatung bahasa Indonesianya. Belatungnya diambil, dipanen, lantas sisanya dibudidayakan, diternakkan untuk menjadi siklus berikutnya. Maggot hasil panen itu menjadi pakan dari lele. Nanti sebagian akan diproses, mungkin dikeringkan dan lain-lain sehingga bisa disimpan begitu untuk pakan lele di berikutnya, cadangan pakan lele. Nah, lelenya ini, kolam airnya itu disirkulasikan ke atas. Sirkulasikan dengan sehingga masuk ke dalam instalasi padi organik gitu. Akar-akar dari padi ini diharapkan menjadi filter biologis dan nutrisi bagi pertumbuhan padi tersebut begitu. Dan nanti airnya bersirkulasi kembali lagi ke dalam kolam. Nah, tenaga untuk sirkulasi itu kami berharap bisa mendapatkan biaya yang cukup untuk membeli pompa air bertenaga surya sekitar 600 watt begitu. Jadi disirkulasikan seperti itu sehingga tadi terintegrasi. Beberapa keunggulannya adalah ya kita mengurangi sampah yang ada di pasar. Sampah itu kita jadikan pakan maggot. Maggotnya menjadi pakan lele. Kotoran dari lele itu menjadi nutrisi bagi padi. Kurang lebih seperti itu. Gitu. Biaya yang dibutuhkan kurang lebih 69 juta, sudah termasuk maggot, instalasi untuk maggot, instalasi untuk budidaya lele, instalasi untuk padi hidroganik, biaya SDM-nya, termasuk biaya instalasi, biaya bibit, biaya pakan untuk lele, dan biaya gaji. Kita akan menggaji orang selama 1 musim saja. Diharapkan pendapatan dari budidaya ini akan ada untungnya begitu, dan ini akan masuk dalam kas yayasan. Dan yayasan itulah nanti yang akan bertanggung jawab untuk memutarkan operasional musim tanam berikutnya, dan labanya nanti akan dikelola oleh yayasan untuk memberikan santunan kepada fakir miskin di daerah sana, dan juga operasional madrasah diniyah ta'limiyah yang dikelola oleh yayasan. Kelebihan dari program ini adalah kami mencoba untuk memberikan kail, bukan ikan ya. Selama bertahun-tahun sejak kami mendirikan yayasan keluarga, ya hanya mampu memberikan ikan begitu ya, ngasih santunan setiap bulan dengan jumlah yang sangat-sangat terbatas. Setiap lebaran ngasih uang, ngasih baju bekas. Setiap tahun kurban hanya ngasih daging begitu saja. Begitu. Tapi ya
kondisinya begitu-begitu terus gitu ya. Ya kita berharap setidaknya ada apa namanya, ada modal yang bisa berputar untuk ke sustainability dari yayasan, sehingga yayasan memiliki kemampuan lebih untuk memberikan manfaat kepada orang sekitar, dan juga setidaknya yayasan dengan program ini bisa memperkerjakan sekitar 4 sampai 5 orang begitu, dan orang-orang ini ya mudah-mudahan bisa mendapatkan penghasilan lah ya, dengan pendapatan yang memadai begitu. Dan ini program ini juga memanfaatkan potensi masyarakat ya sekitar di pertanian dan perikanan di sekitar situ memang banyak begitu, dengan teknik budidaya terkini yaitu maggot BSF dan juga hidroganik. Padi hidroganik merupakan teknik budidaya terkini dengan dukungan dari teknologi energi yang terbarukan begitu. Dan kami juga memiliki lokal partner yang kredibel yang memang selama ini bekerja di bidang sosial dan memahami kondisi setempat. Untuk tim terdiri dari tim pengusul, saya sendiri, Kiki Sudiana, dan 2 rekan saya, Caca Sukma dan Ibu Raditiana. Lantas kita juga punya tim lokal, yang pertama adalah Hanan Taufik, beliau pemuda di sana dan aktivis di sana. Yang kedua Jaja, sebagai bendahara yayasan, dia juga tokoh masyarakat di sana. Dan yang ketiga adalah Pak Yusuf, sebagai tokoh dan sekretaris yayasan. Demikian proposal ini kami sampaikan, semoga mendapatkan persetujuan dari tim Ayo Bikin Nyata, dan semoga apa yang dilaksanakan nantinya akan menjadi sebuah amal jariah buat kita semua yang menghasilkan pahala yang berkelanjutan untuk kita semua. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.